Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dikasihi Tuhan. Bersama kembali kita bertemu di pertemuan Cool secara online. Dan kita percaya ketika Tuhan hadir tak ada yang mustahil bagi kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Nah, hati kami percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kami limpah dengan syukur, Tuhan kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Hati kami percaya Tuhan. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus Tuhan. Hati kami sungguh percaya kepada Tuhan.
Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ketika hati kami percaya, mujizat itu nyata. Ketika kami berdoa, apa yang tidak mungkin bagi kami, itu Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Karena hati kami boleh percaya, dan hati kami boleh bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, ada yang mustahil bagi Tuhan. Shebeta karalabaya sandenamo. Mata kami tertuju kepadamu malam hari ini Tuhan. Mata kami tertuju padamu. Kami boleh memandang kepada kebesaran Tuhan, pada kedahsyatan Tuhan, atas perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu, sekali lagi sama-sama. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama dalam Cool Online. Kita bersama-sama untuk Rayon 17. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kita waktunya untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk kita mengawali firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kasih, bahkan Engkau memberkati kami dengan kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, waktu demi waktu, hari demi waktu yang kami lewati sepanjang minggu ini. Engkau begitu baik dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kerinduan kami malam ini Tuhan, biarlah Engkau Allah yang terus ada bersama-sama dengan kami, menyatakan kehendak-Mu, kerinduan-Mu, bahkan hati-Mu atas setiap kami, dari seluruh umat-Mu yang ada ya Tuhan, yang mengikuti Cool malam hari ini Tuhan. Biar Engkau berbicara bagi kami semua, apa menjadi kehendak dan rancangan-Mu, biar terjadi di dalam setiap hidup kami. Mari urapi kami Tuhan dengan telinga seorang murid, untuk kami boleh mendengar, mengerti, dan kami tanggap untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu yang dalam segala keterbatasan ini, biar kasih karunia Tuhan menyempurnakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersama-sama sudah melewati bulan yang sudah kita lewati bersama-sama. Kita dalam satu tema, kemarin kita dipanggil untuk menjadi saksi, dan bulan ini kita masuk dalam satu tema yang baru, di mana Tuhan memanggil setiap kita untuk masuk dalam panggilannya untuk berdoa. Bukan hanya berdoa bagi diri sendiri, tapi Tuhan mau setiap kita sungguh-sungguh masuk Tuhan di dalam doa, untuk bukan hanya bagi pribadi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, tapi lebih daripada itu, Tuhan membawa setiap kita untuk mulai peduli dengan sekeliling kita, untuk kita mulai belajar lebih lagi, untuk kita melayani lewat doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya doa dalam kehidupan setiap orang yang percaya, tentunya yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Penting sekali setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk memiliki kehidupan doa. Bukan hanya sekedar mau berdoa, bukan hanya sekedar bisa berdoa, dan bukan juga hanya sekedar kita ngerti berdoa. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah orang-orang yang punya kehidupan doa. Karena hanya orang-orang yang punya kehidupan doa, itulah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang punya kehidupan doa, itu adalah orang-orang yang terus bersepakat dengan Tuhan. Dan orang-orang yang punya kehidupan doa, itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya, sesuai dengan janji Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu, yang terus hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, akan semakin kuat dan akan bertindak. Karena kita mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan kita sepakat dengan rancangannya. Puji Tuhan. Dalam satu ayat firman Tuhan di sini dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ayat firman Tuhan itu enggak begitu panjang, enggak lebar, tapi begitu padat, singkat, tapi luar biasa. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan, tetaplah berdoa. Saudara, ini adalah satu ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengatakan untuk setiap kita, tetaplah berdoa. Berarti di dalam segala situasi, bukan hanya baik saja, bukan hanya dalam kondisi kita diberkati, bukan hanya dalam kondisi kita dalam sukacita, di dalam segala keadaan Tuhan mau kita tetap
berdoa. Artinya doa itu nggak ada batas waktunya. Udahlah mulai tahun ini udah nggak berdoa lagi. Nggak begitu. Tapi sepanjang waktu dikatakan, sepanjang hari yang kita lewati, sepanjang masa yang kita lewati, dikatakan tetaplah berdoa. Tidak putus-putusnya tetap berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan ada satu hamba Tuhan yang menyatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau doa adalah nafas hidup orang percaya, kalau kita nggak berdoa, berarti kita nggak bernafas dong. Nah, orang yang nggak bernafas apa Bapak Ibu? Mati ya. Dikatakan orang yang nggak bernafas itu mati, berhenti nafas. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita berhenti berdoa dan nggak mau lagi berdoa, berarti kerohanian kita sedang mati. Tapi orang-orang yang terus berdoa punya waktu dengan Tuhan untuk berdoa. Kita adalah orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bahkan melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Amin. Tuhan menghendaki setiap kita semua tetap berdoa di dalam segala situasi. Mau kita sedih, tetap Tuhan mau kita tetap punya hubungan dengan Dia. Mau kita bersuka cita karena berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, tetap Tuhan mau kita terus terhubung dengan Tuhan. Jangan kalau sedih saja kita cari Tuhan. Jangan kalau kita lagi dalam kondisi kita lagi lemah saja kita cari Tuhan. Tapi yang Tuhan kehendaki bahkan di dalam segala keadaan kita, mungkin kita sedang berhasil, kita dalam berkelimpahan, justru waktu-waktu kita datang kepada Tuhan bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat doa kita. Makanya di dalam ayat firman Tuhan tadi yang cukup pendek tapi padat dikatakan tetaplah berdoa. Tuhan mau setiap kita tetap berdoa di dalam segala keadaan kita. Nah, kenapa kita harus tetap berdoa dikatakan? Nggak ada jeda untuk udahlah istirahat dulu, libur dulu, tanggal merah nggak usah doa. Udahlah libur dulu lah, tahun ini nggak usah doa. Saudara, nggak ada ayatnya itu. Tapi yang Tuhan kehendaki tetaplah berdoa. Kenapa kita harus tetap berdoa? Dikatakan di dalam Matius 26 ayat yang 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara, hari-hari ini kalau kita lihat di dunia, ya, di sekitar kita, di lingkungan kita, di komunitas kita, bahkan mungkin kita yang bekerja di lingkungan kerja kita. Hari-hari ini kita lihat betapa dunia ini sedang tenggelam dengan segala arusnya. Dan kita tahu arus dunia itu apa? Arus dunia itu yang cenderung dengan keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata dikatakan. Kalau kita nggak berdoa, roh kita itu nurut, tapi daging kita apa? Mahal. Bukan, daging kita itu lemah, gampang terpengaruh oleh keadaan dunia sekarang. Padahal kalau kita mengerti firman Tuhan, waktu kita hidup menuruti keinginan daging, itu upahnya apa? Maut. Kita hidup dengan daging, upahnya adalah kebinasaan. Tapi dikatakan waktu kita hidup menurut tuntunan Roh Kudus, maka kita akan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sepakat dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Karena kenapa? Dunia itu sedang tenggelam dengan segala arusnya. Dan segala arus yang ada di dunia itu hari-hari ini sedang mencobai setiap anak-anak Tuhan. Nggak terkecuali hanya orang-orang yang ada di luar sana. Semua kita, bahkan anggota KUL yang ada. Itu sehari-hari sedang ditawari, mungkin diiming-imingi oleh dunia. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kalau kita nggak punya waktu khusus dengan Tuhan, kita akan begitu mudahnya tergiur dengan apa yang dunia tawarkan. Coba bayangkan, mungkin kita di tengah-tengah keadaan yang kita sedang membutuhkan, kita mungkin sedang dalam kesukaran, kita perlu sekali pertolongan. Ini hal-hal yang mudah ya, contohnya ya Bapak Ibu ya. Kita lagi butuh biaya untuk anak sekolah. Kita sedang diperhadapkan mungkin bulan ini kontrakan saya habis. Yang ngontrak, tapi saya percaya nggak semua ngontrak ya. Mungkin sedang diperhadapkan hari-hari ini yang mungkin dalam pergumulannya, ekonomi dalam keluarga. Tiba-tiba ada yang nawarkan, mau nggak investasi?
kalau investasi sekian, nanti dapatnya sekian. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita akan cenderung mengikuti apa tawaran dunia. Oh iya, investasi sekian dapatnya sekian, nanti cepat, udah ikutin aja. Nah, kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita akan mengikuti kemauan kita sendiri. Keinginan daging, aduh yang cepat, pokoknya kalau ada yang mudah, kenapa kita harus cari yang susah? Kalau ada yang cepat, kenapa kita harus cari yang melewati proses yang lama waktunya? Tapi waktu kita punya kehidupan doa, kita tahu kapan kita harus mengambil keputusan. Kita tahu kapan kita harus bertindak. Dan kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan yang menuntun setiap kita. Oleh karena itu pentingnya kita untuk punya hubungan dengan Tuhan lewat doa. Karena kenapa? Dunia sedang menawarkan segala hal yang membuat kita terjebak. Dunia sedang menawarkan sesuatu yang awalnya itu baik-baik saja. Tapi pada akhirnya akan menjerat setiap kita. Tapi saya percaya orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan, orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan, dia tidak akan mudah terima tawaran dunia. Coba apalagi hari-hari ini kalau kita dengar ya tentang judol, tentang pinjol. Coba kadang-kadang kita lagi dalam keadaan kepepet, butuh datang ke orang tua. Aduh, orang tua nggak bisa bantu. Datang ke ipar nggak bisa bantu. Datang juga ke saudara kandung kita. Kadang-kadang saudara kandung kita, aduh lagi nggak bisa bantu. Tiba-tiba ada yang menawarkan, udah ini aja, pinjol. Pokoknya tinggal KTP aja. Kalau kamu kasih KTP, udah pokoknya keluar. Awalnya gampang, mudah kita terima. Tapi saudara tahu pada akhirnya, kita jatuh ke dalam kesusahan demi kesusahan, kesukaran demi kesukaran. Karena kita mengikuti apa yang mudah. Kalau ada yang mudah, kenapa kita harus dipersusah? Kalau ada yang cepat, kenapa ada yang instan? Kenapa kita harus nunggu proses? Tapi orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dia akan tahu. Waktu kita berdoa, mungkin Tuhan belum jawab. Oh, Tuhan sedang melihat kesabaran kita. Waktu kita sudah bukan hanya berdoa, tapi kita sudah mulai berdoa dan kita juga bertindak, tapi belum kelihatan hasilnya. Tuhan sedang lihat ketekunan kita. Kita tahu dan kita akan tetap bertahan. Kita akan terus kuat dan terus kita akan berdoa. Kita juga melakukan bagian setiap kita sehingga kita tidak terjatuh dalam berbagai pencobaan yang membuat kita menjadi sukar, menjadi susah. Orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan, orang-orang yang punya kehidupan doa, dia akan terluputkan. Kenapa? Karena Tuhan intervensi penuh di dalam kehidupan kita yang punya kehidupan doa. Amin. Yang pertama, penting sekali anggota-anggota KUL yang ada, kita semua yang ada di dalam KUL ini untuk punya kehidupan doa. Karena kehidupan doa akan membentengi kita dari segala pencobaan-pencobaan, tawaran-tawaran dunia, bahkan jerat dan perangkap dunia yang pada akhirnya akan membuat kita menjadi sukar, akan membuat kita menjadi sulit. Tapi orang-orang punya hubungan dengan Tuhan lewat doa, dia tahu kapan bertindak, dia tahu kapan dia akan mengambil keputusan, dia tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga dia tidak lagi menjadi orang-orang yang bingung, tapi dia tahu tepat pada waktunya Tuhan yang akan memberikan keputusan yang tepat. Amin. Kenapa kita harus tetap berdoa? Karena dunia sedang tenggelam dengan segala keinginannya dan arus itu akan menyeret banyak anak-anak Tuhan yang tidak punya kekuatan di dalam rohnya. Dan orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dia tetap kuat dan akan bertindak, dikatakan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus tetap berdoa? Dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, kekhawatiran itu sedang melanda ada banyak orang. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi mungkin dia juga masih mengalami banyak kekhawatiran dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, goncangan demi goncangan sedang terjadi, bukan hanya peperangan antar bangsa, tapi juga ada banyak yang terjadi yang membuat hari-hari ini ekonomi melambat, bahkan mungkin ada banyak keadaan yang tadinya masih baik-baik saja, sekarang perlu usaha yang lebih keras lagi. Persaingan dalam dunia usaha, bahkan dalam pekerjaan itu ada banyak hal yang terjadi. Dan ini membuat banyak orang menjadi khawatir. Dan bukan hanya itu, mungkin juga pergumulan-pergumulan, keperluan-keperluan dalam setiap kehidupan yang sedang kita butuhkan, itu membuat kita kadang-kadang menjadi khawatir. Tapi Tuhan ingatkan, dikatakan di sini dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, dikatakan di sini, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa, permohonan dan
ucapan syukur. Sekali lagi, doa itu menjadi kekuatan untuk melawan setiap kekhawatiran yang ada hari-hari ini. Mungkin kita sedang diperhadapkan dengan kondisi yang hari-hari sedang terjadi. Kita yang bekerja, mungkin kita juga yang berusaha, yang berbisnis di tengah-tengah keadaan hari-hari ini seolah-olah tidak mudah lagi. Dan mungkin kita perlu usaha yang lebih banyak lagi. Kita perlu mungkin nggak seperti dahulu. Kalau dahulu mungkin lebih mudah, tapi sekarang ini dengan keadaan dunia yang dengan segala goncangan sedang terjadi, perlu kerja keras lebih lagi dan membuat kita menjadi khawatir. Tapi Tuhan ingatkan, dalam segala kekhawatiran itu tidak akan pernah menambah seasta pun kebaikan dalam hidup kita. Tapi justru waktu kita khawatir, Tuhan katakan, naikkan segala keinginanmu. Engkau rindu ketenangan. Engkau rindu damai sejahtera. Engkau mengingini ketentraman dalam kehidupanmu. Dikatakan, naikkan keinginanmu di dalam doa. Sekali lagi, doa adalah kunci untuk melawan segala kekhawatiran. Amin. Jadi kalau khawatir bukan kita cari kemana, ya cari pertolongan. Mungkin kita cari orang pintar, tapi di sini dikatakan naikkan keinginanmu di dalam segala doa dan permohonan. Naikkan kepada Tuhan di dalam doa. Hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami ada banyak hal yang membuat kita bisa jadi khawatir. Bukan hanya masalah pekerjaan, ekonomi, tapi mungkin kesehatan, mungkin keluargamu, mungkin saudaramu hari-hari ini sedang mengalami. Kok kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tapi kok Tuhan masih izinkan ya sakit penyakit kita kok belum sembuh, kelemahan kok masih ada di dalam tubuh jasmani kita. Saudara, ini waktunya kita datang kepada Tuhan di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, dengan ucapan syukur, bukan dengan menggerutu, apalagi dengan kecewa sama Tuhan, menyalahkan keadaan, tapi dengan ucapan syukur. Doa yang disertai dengan ucapan syukur itu sangat luar biasa. Karena kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup menjawab doa kita. Tuhan itu sanggup melakukan lebih dari apa yang mampu kita doakan, bahkan apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, Filipi 4 ayat yang ke-6 ini berkata, doa bisa melawan segala kekhawatiran. Hari-hari ini apapun yang membuat engkau khawatir, apapun yang membuat hidupmu menjadi tidak tenang, waktu engkau mau berdoa, datang kepada Tuhan sebagai Allah sumber damai sejahtera. Dia akan melimpah-limpahkan damai sejahtera dalam hidup kita. Dia akan melimpah-limpahkan ketenangan di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun mungkin di luar sana ada banyak goncangan terjadi. Mungkin di luar sana ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Di luar sana ada banyak hal yang harus kita lewati. Tapi waktu kita berdoa, kita percaya kita tidak berjalan sendirian. Tapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan waktu Tuhan ada bersama dengan kita, jaminannya adalah dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan, bahkan kebutuhan kita, Tuhan sanggup cukupkan. Kekhawatiran kita Tuhan sanggup ubahkan menjadi keyakinan yang teguh bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Amin. Pentingnya punya kehidupan doa. Bukan hanya sekedar bisa berdoa. Bukan hanya sekedar mau berdoa. Tapi kehidupan doa. Di mana kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita punya koneksi dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kalau saya ngomong dengan doa bukan berarti setiap saat waktunya kerja kita doa, padahal bukan karena mau berdoa, tapi karena biar nggak disuruh kerja. Bukan itu ya Bapak Ibu ya. Tapi berdoa sungguh-sungguh di dalam segala keadaan kita. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena berdoa itu nggak melulu dengan lipat tangan, tutup mata, duduk manis. Dalam segala keadaan kita bisa berdoa. Contohnya waktu kita berkendara kita bisa sambil berdoa. Waktu mungkin kita sedang di rumah mengerjakan bagian kita bisa sambil berdoa. Dengan perkataan-perkataan firman Tuhan yang kita perkatakan. Mungkin kita dalam kondisi tadi
dalam kondisi khawatir, kita memperkatakan firman Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhanku. Seperti firman Tuhan katakan, saya percaya oleh bilur-bilur Yesus, saya disembuhkan. Dia sanggup mengangkat segala sakit penyakitku. Itu juga doa yang bisa kita naikkan. Dalam segala hal, nyatakan segala keinginan kita di dalam doa dan ucapan syukur. Yang kedua, kenapa penting orang percaya punya kehidupan doa. Dan yang ketiga dikatakan, kenapa penting orang percaya punya kehidupan doa. Dikatakan, karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana peperangan rohani itu begitu intens. Bukan hanya perang dunia ya, bukan hanya perang dunia ketiga, perang antar bangsa yang sedang terjadi. Tapi peperangan rohani hari-hari ini juga sedang dihadapi oleh setiap umat Tuhan. Gembala pembina kita katakan bahwa ini adalah tahun penuaian, di mana Tuhan akan membawa kita masuk dalam penuaian yang besar. Saudara, kalau tahun penuaian sudah tentu musuh itu nggak akan tinggal diam. Apa yang selama ini dia kuasai mau direbut, yang tadinya dia kuasai direbut untuk menjadi milik pusaka Tuhan. Dia nggak akan tinggal diam, dia pasti akan berusaha bagaimana caranya biar itu tidak terjadi. Biar janji Tuhan tidak digenapi bagi anak-anaknya. Biar apa yang menjadi warisan anak-anak Tuhan itu tidak dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Oleh karena itu sadar nggak sadar kita semua, hari-hari ini kita sedang ada di dalam peperangan rohani. Dikatakan firman Tuhan di sini, di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayat yang ke-18 Tuhan katakan, berdoa dan berjaga-jaga dengan tidak putus-putusnya. Dikatakan di sini dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, waktu-waktu ini di mana masa-masa penuaian itu juga masa-masa peperangan. Kita diperhadapkan ada banyak hal hari-hari ini. Coba kalau kita perhatikan, spirit yang membuat kita diadu domba, perpecahan, salah paham yang sedang Tuhan izinkan terjadi, yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, jangan saudara pikir, oh itu orangnya memang begitu. Oh itu memang kayak gitu karakternya. Saudara, tapi mari kita melihat dari sisi rohani hari-hari ini. Ini waktu-waktu penuaian, dikatakan waktu penuaian itu identik dengan peperangan rohani. Maka dikatakan ini adalah waktunya untuk kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Dikatakan ayo sama-sama kita berjaga-jaga hari-hari ini. Karena itu adalah waktunya peperangan rohani itu. Orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan, orang-orang yang terus berjaga-jaga di dalam doanya, tidak ada celah yang terbuka dalam kehidupannya. Dia akan menjadi orang yang menang di dalam peperangan rohani ini. Tapi orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, yang mengabaikan hubungan dengan Tuhan, tidak punya jam-jam doa dengan Tuhan, tidak punya koneksi dengan Tuhan, dia akan mudah mengalami kekalahan. Karena peperangan itu bukan melawan darah dan daging yang dikatakan, tapi peperangan itu melawan penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat. Mereka itu bukan dengan senjata-senjata yang bisa kita lihat secara kasat mata, tapi tipu daya yang seringkali itu menjadi senjata utama mereka. Ditipu sedemikian rupa sampai yang satu dengan yang lain gontok-gontokan. Akhirnya iblis gak usah lakukan apa-apa. Mereka udah saling serang menyerang. Dan akhirnya kekalahan terjadi di kedua belah pihak. Yang menang siapa? Musuh. Makanya berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang perlu kita jaga hari-hari ini? Ayo perhatikan. Apalagi di masa-masa sekarang di sekeliling kita, di lingkungan kita. Coba berjaga-jaga. Apa yang perlu kita jaga hari-hari ini agar kita menang di dalam peperangan rohani? Yang pertama Tuhan ingatkan agar kita menjaga hati kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan dikatakan. Itu di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, kalau kita nggak menjaga hati, itu dengan mudahnya kita akan termakan oleh tipu daya musuh. Kalau kita sudah termakan oleh tipu daya musuh, sudah pasti kita akan kalah. Kita nggak menjaga hati.
Kadang-kadang orang gak bermaksud mau ngomong apa. Kita yang salah gak jaga hati, kita akhirnya tersinggung. Dan karena tersinggung, kita jadi marah. Karena kita jadi marah, akhirnya hubungan satu dengan yang lain mulai renggang. Dan itu yang membuat waktu kerenggangan, waktu perpecahan, itu adalah awal dari kekalahan. Jaga hati kita agar kita mengalami kemenangan, dikatakan di dalam peperangan rohani ini. Yang kedua, bukan hanya jaga hati, tapi jaga juga pendengaran kita. Ibrani 2 ayat yang ke-1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Itu dikatakan, engkau harus lebih teliti di dalam mendengar. Apa yang sudah engkau dengar, lebih teliti. Jadi kita harus belajar untuk menjaga telinga kita. Mungkin kita mendengar sesuatu yang belum tentu itu benar yang kita dengar. Jangan langsung bereaksi, jaga telinga kita. Coba kita berdiam diri dulu. Apa yang kita dengar kita perhatikan dulu. Jadi kita nggak salah dalam berespon dan kita juga nggak salah dalam menilai segala sesuatu yang sedang terjadi. Kalau tadi yang pertama hati, yang kedua telinga, yang ketiga jaga juga perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, kata Amsal. Karena siapa menggemakan, dia akan memakan buahnya. Saudara, perhatikan juga apa yang keluar dari mulut kita. Apalagi sekarang, saya mau ketekankan hari-hari ini, perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Karena hanya dengan perkataan, itu bisa memporak-porandakan hubungan. Dengan perkataan, itu bisa memporak-porandakan situasi yang tadinya baik, bisa menjadi tidak baik. Saudara, hati-hati. Sekarang ini dalam peperangan rohani, musuh sedang mengacak-acak dengan perkataan. Mari kita jaga perkataan kita. Kalau kita bisa ngomong kepada sesama kita, gitu aja tersinggung, jaga hati dong. Tapi firman Tuhan juga ngomong, jaga perkataan kita juga. Mentang-mentang kita sudah suruh orang jaga hati, kita sembarangan ngomongnya. Kita juga nggak jaga perkataan kita yang akibatnya membuat hal yang fatal karena perkataan kita. Tapi saya percaya semua anggota KUL yang ada di tempat ini, orang-orang yang mau mengalami kemenangan hari-hari ini. Amin. Oleh karena itu kita mau bersama-sama menjaga semuanya. Sampai kita berdiri teguh dan berjaga-jaga. Sehingga di era peperangan rohani kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan kita percaya peperangan ada di depan kita, tapi Tuhan sudah menetapkan kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Pesan Tuhan untuk kita semua di dalam KUL hari ini, Tuhan katakan, Tuhan mau dari setiap kita bukan hanya sekedar bisa berdoa. Tuhan mau dari setiap kita umat Tuhan bukan sekedar kita mau berdoa, tapi yang Tuhan rindukan adalah orang-orang yang punya kehidupan doa, punya hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita selaraskan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Waktu kita sepakat dengan Tuhan, saya percaya apa yang kita kerjakan, Tuhan yang ambil alih sepenuhnya, Tuhan yang membuat kita berhasil. Karena dikatakan jerih lelah kita itu tidak ada apa-apanya, tapi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Segala yang kita kerjakan, segala yang kita lakukan itu akan mendatangkan keberhasilan ketika kita bersama dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Dan untuk terhubung dengan Tuhan dengan apa? Dengan doa kita terhubung dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua miliki kehidupan doa di dalam setiap kehidupan kita, di dalam keluarga-keluarga. Miliki kehidupan doa lewat mesbah-mesbah doa. Di dalam pribadi lepas pribadi, miliki kehidupan doa. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan lewat saat teduh. Dan kita di dalam komunitas, miliki kehidupan doa. Dalam setiap komunitas-komunitas dimanapun kita ada. Mungkin di KUL-KUL, kita sama-sama saling mendoakan. Ada kehidupan doa di dalamnya. Doa yang membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lewat doa, kita yang lemah, kita beroleh kekuatan baru karena Tuhan sumber kekuatan bagi setiap kita. Dan saya percaya lewat doa kita akan semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita boleh menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saya rindu mendapati semua jemaat yang ada di Rayon 17 dalam anggota-anggota KUL yang ada. Kita semua orang-orang yang memiliki kehidupan doa. Sehingga hidup kita terus berkemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah selesai dengan firman Tuhan.
Waktunya kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah pekerjaan Tuhan itu akan semakin diperluas dan akan banyak jiwa-jiwa boleh mengalami kasih Tuhan dan mereka menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara bisa memberikan, saudara bisa scan lewat kris yang ada di layar saudara. Saudara juga bisa memberikan dengan mentransfer di dalam nomor-nomor yang ada. Bahkan saudara juga bisa memberikan yang mungkin kebetulan saudara lewat depan gereja. Saudara bisa mampir, masukkan dalam kotak persembahan. Biar itu menjadi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biar pekerjaan Tuhan semakin diperluas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa. Biarlah Tuhan yang terus meneguhkan, menguatkan setiap kita. Untuk kita terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kekuatan Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Biarlah Kau dapati kami pribadi-pribadi yang memiliki kehidupan doa dalam hidup kami. Sehingga kami terus terhubung dengan Engkau. Di dalam segala keadaan kami tidak berjalan sendirian. Tapi kami terus bersama-sama dengan Engkau. Sehingga apapun arus dunia yang akan mencobai kami akan tetap kuat bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kondisi apapun yang terjadi di sekeliling kami, goncangan demi goncangan yang sedang Tuhan izinkan terjadi, tidak membuat kami menjadi khawatir dan tawar hati. Tapi kami tetap kuat karena kami memiliki Engkau Yesus Kristus Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bahkan di dalam peperangan rohani yang kami lewati, kami percaya Engkau menetapkan kami lebih daripada pemenang. Biarlah Tuhan dapati dari setiap kami orang-orang yang terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga apapun yang ada di sekeliling kami tetap menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan meteraikan firman-Mu. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih, kami boleh mempersembahkan yang terbaik lewat persembahan kami. Biar lewat persembahan kami, kerajaan Allah itu semakin diperluas. Banyak jiwa-jiwa boleh mengalami kasih Tuhan. Sehingga mereka juga boleh dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus, menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kul ini. Biarlah Engkau yang memberkati setiap umat-Mu menjadi umat-umat yang bangkit dan berdoa dan memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Sehingga umat-Mu akan semakin kuat di dalam kuat kuasa-Mu. Kami bersyukur, kami akan mengakhiri Tuhan untuk sesi kul hari ini Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap kami. Mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di sorga. Biarlah saat ini Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Menyertai Engkau semua mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya terima dengan iman. Kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.